pendamping pelatihan sejuta petani dan penyuluh. Tentu yang sangat kami hormati dan banggakan Bapak Ibu dari mitra kerja kami di 6 provinsi mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sendiri. Alhamdulillah tadi kita sudah mendapatkan arahan dan motivasi dari Bapak Kepala Balai. Selanjutnya Bapak Ibu, kami dalam kesempatan ini akan memaparkan seperti apa persiapan yang akan kita laksanakan hingga pelaksanaan bahkan sampai nanti bagaimana teknis untuk selesainya kegiatan pelatihan. Bapak Ibu, yang pertama kami akan tayangkan bahan. Izin Bapak Ibu, kami ingin sapa kembali Bapak Ibu yang dari Dinas Provinsi. Mohon yang dari Provinsi Aceh terlebih dahulu masih join. Boleh di raise hand yang dari Aceh, dari provinsi. Aceh Tengah. Dari provinsi Bapak Ibu. Bang Besep kawal aja di sini Bang Besep. Nah. Atau yang ini ya. Baik, ada ya. Dari Provinsi Sumatera Utara ingin kami ulangin, tadi sempat terputus Zoom di ruangan kami. Provinsi Sumatera Utara ada, izin Bapak Ibu. Dari Provinsi Sumatera Utara ada ya? Baik. Dari Provinsi Sumatera Barat? Sumbar hadir, Pak. Hadir Pak Sumbar. Baik. Hadir Pak. Hadir. Dari ya. Hadir. Selanjutnya dari Riau. Riau. Hadir. Dari Dinas Provinsi. Hadir Pak. Hadir. Dari Dinas Provinsi ya Ibu ya, Bapak ya. Kemudian dari Kepulauan Riau. Hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. Jambi. Hadir Pak. Bapak Ibu, kami akan lanjutkan selanjutnya. Slide selanjutnya. Zoom này không tắm đi. Untuk pelatihan akan dilaksanakan tanggal 23. Secara umum Bapak Menteri Pertanian akan hadir di Balai Ciawi. Kemudian secara pembukaan itu diawali dari pagi hari sampai siang, kemudian materi pelatihan pun akan disampaikan dari Ciawi. Namun Zoom kita akan relay dari Zoom-nya Ketindan yang berada di Ciawi. Jadi seluruh peserta berada di masing-masing titik kumpul. Kami harapkan Bapak Ibu semuanya bersedia untuk menjadi titik kumpul, yaitu di dinas provinsi, di dinas kabupaten, dan di seluruh BPP yang ada di tingkat kecamatan.
Dan tentu kami juga berharap Bapak Ibu yang ada di organisasi pertanian lainnya, apakah di Perhiptani, di KTNA, di P4S, di Kamaja, DPM, DPA, dan yang lainnya, kami harapkan juga bersedia menjadi titik kumpul di lokasi masing-masing. Selanjutnya, kami dari Jambi akan mengirimkan tim yang akan langsung mendampingi di setiap provinsi. Di Aceh, kemudian di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Riau, dan Jambi sendiri. Mohon dapat dimaklumi untuk Kepri sendiri secara teknis kami tidak langsung hadir di sana, namun tetap akan kami pantau, kemudian fasilitas Zoom juga akan kami tetap fasilitasi. Bapak Ibu, kami sampaikan untuk Zoom akan kami fasilitasi dari Balai Jambi bahwa setiap provinsi ada Zoom khusus relay ke pusat, yaitu ke Ciawi. Dan kami harapkan Bapak Ibu yang berada di provinsi dapat berluang untuk menjadi titik kumpul yang akan didatangi oleh tim kami dari Balai Jambi langsung ke provinsi. Nah, catatan penting adalah kami kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pertanian di tingkat provinsi untuk dapat menyampaikan materi kebijakan adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap perubahan iklim di provinsinya. Apakah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sendiri. Jadi di 6 provinsi ini kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk dapat menyampaikan materi kebijakan. Nah, yang nanti akan secara langsung kami dampingi dari Balai Jambi tugas ke sana. Nah, Zoom dari Balai Jambi inilah kemudian yang akan dipakai untuk Bapak Ibu dari kabupaten kota dan satu provinsi untuk bergabung di Zoom-nya provinsi. Zoom provinsi inilah yang akan menjadi titik kumpul dalam satu provinsi tersebut. Jika Zoom provinsi yang sudah penuh kuotanya ada 300, ada yang 500, ada bervariasi. Nah, kalau jika sudah penuh kuota Zoom di provinsi, maka selebihnya dapat bergabung ke Zoom Bapeltan. Atau kalau tidak bisa bergabung ke Zoom Bapeltan, silakan dapat mengakses kegiatan melalui link YouTube. Nanti link YouTube secara nasional akan disampaikan, terutama akan disebarkan melalui pendamping-pendamping atau PIC dari Bapeltan Jambi. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Bapak Ibu, seperti ini yang akan kami sampaikan tadi, yang kami sampaikan UPT PPKM Ciawi yang hijau itu menjadi senter kegiatan. Bapak Menteri Pertanian akan berada di sana. Nah, UPT pelatihan kami Bapeltan Jambi sebagai UPT pelatihan. Kemudian langsung relay ke Ciawi. Begitu juga sebenarnya dari provinsi-provinsi akan langsung relay ke Ciawi yang akan kami dampingi di lokasi Bapak Ibu sendiri. Nah, untuk relay ini Bapak Ibu kita akan bisa langsung interaktif dengan lokasi pelatihan. Bapak Menteri Pertanian juga bisa langsung interaktif dengan kita yang relay di tingkat provinsi. Tinggal yang dari tingkat kabupaten kota yang bergabung ke tingkat provinsi ini bisa interaktifnya dengan tingkat provinsi, sehingga memang kami harapkan dengan arahan materi kebijakan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian tingkat provinsi dapat langsung berinteraktif dengan Bapak Ibu yang berada di tingkat kota maupun kabupaten. Selanjutnya. Slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu, jadwal pembukaan secara nasional, pembukaan akan dimulai jam 9 oleh moderator nasional.
Nah, nasional inilah yang akan dimulai menyesuaikan dengan jadwal Menteri Pertanian. Namun secara teknis jadwal nasional ini akan kita ikuti setelah pukul 9.30. Jadi perkiraan kami sambutan kalau kemudian sesuai jadwal, kita akan masuk selanjutnya pada saat arahan oleh Menteri Pertanian di pukul 9.30. Sebelum 9.30, setiap provinsi akan dilaksanakan kegiatan masing-masing per provinsi, yaitu pemaparan materi kebijakan dari Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi yang dimulai pada pukul 8.45. Jadi 8.45 kami mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Provinsi untuk dapat menyampaikan materi kebijakan adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap perubahan iklim di provinsinya. Apakah di Aceh, di Kepri, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jam 9.30 kita akan join dan bergabung dengan Bapak Menteri Pertanian secara langsung ke Zoom Ciawi. Nah, seperti itu jadwalnya sampai penutupan dan closing. Namun memang seperti gambaran yang biasa, ini adalah jadwal tentatif menyesuaikan dengan kehadiran Bapak Menteri Pertanian. Namun secara teknis kita per provinsi tetap melaksanakannya jam 8.45 adalah arahan dan materi kebijakan dari Bapak Kepala Dinas di masing-masing provinsi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini adalah alur presensi atau absensi peserta. Bapak Ibu, saat ini memang Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Sumatera, Provinsi Jambi dan Kepulauan Riau, bahkan Kepulauan Riau ini menjadi provinsi pertama yang dapat mencapai 100% realisasi pendaftar peserta secara nasional. Tentu sangat apresiasi yang sangat luar biasa bagi Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya ada Provinsi Jambi dan Provinsi Aceh. Nah, adapun Sumatera Barat, kemudian Provinsi Riau dan Sumatera Utara sendiri masih dalam progres. Tentu kami berharap dan mengharapkan Bapak Ibu yang dari 3 provinsi ini supaya tetap melanjutkan proses untuk input data penyuluh maupun petani untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Namun Bapak Ibu, kami sampaikan untuk pada saat kegiatan pelatihan, Bapak Ibu kita diminta untuk mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini diisi masing-masing oleh peserta pelatihan, penyuluh, atau selanjutnya jika penyuluh atau petani yang bersangkutan berhalangan atau tidak bisa mengisi, maka mohon kesediaan Bapak Ibu penyuluh langsung untuk dapat mengisikan daftar hadir. Adapun untuk daftar hadir dan akses yang lainnya Bapak Ibu bisa langsung isi di alamat bit.ly ini. Jadi ada http://bit.ly/22a_my. Jadi seperti itu. Coba saya note. Di bit.ly inilah Bapak Ibu nanti diminta untuk dapat diakses. Nah, kami berharap kerjasama dan peran serta seluruh penyuluh untuk dapat mengisikan daftar hadir dari masing-masing petani. Jika Bapak Ibu menjadi titik kumpul, maka yang hadir di titik kumpul tersebut bisa langsung diisikan daftar hadirnya melalui akses bit.ly. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kami akan berikan link ke masing-masing provinsi untuk dapat mengirimkan foto ataupun dokumentasi kegiatan. Karena jika Bapak Ibu berada di titik kumpul misalnya di dinas kabupaten ataupun di BPP, akan diberikan dokumentasi. Kami harapkan dapat dokumentasi dengan
foto open kamera. Jika ternyata terkendala dengan foto open kamera, maka dapat ditulis di kertas, misalnya BPP Limun Kabupaten apa, bisa difotokan kemudian di-upload yang akan kami serahkan Google Form-nya nanti selanjutnya di masing-masing provinsi. Namun secara aplikasi, jika personal yang mengikuti, maka link evidence ini tidak wajib diisi jika personal. Hanya saja jika Bapak Ibu berkelompok atau berada di titik kumpul, maka kami akan memberikan link selanjutnya Google Form untuk mengirimkan foto atau dokumentasi titik kumpul bersama. Nanti akan kami di slide berikutnya nanti. Nah, kalau misalnya sudah mengisi seperti alur ini pun nanti akan kami forward langsung ke Bapak Ibu di tiap kabupaten kota. Lanjut slide-nya. Ya, ini jadwal pelatihan. Hari pertama seperti ini sampai siang dan bahkan sampai sore. Hari pertama ini khusus untuk seluruh peserta baik penyuluh maupun petani. Jadi hari pertama ini diikuti oleh seluruh peserta baik penyuluh maupun petani. Di hari kedua selanjutnya slide-nya. Di kedua ini khusus bagi penyuluh saja. Khusus bagi penyuluh dan sepenuhnya mengikuti kegiatan hanya dari LMS, Learning Management System, yang dibuat oleh Bapeltan Jambi. Jadi pembelajaran masuk secara daring di dalam aplikasi LMS, yang linknya juga secara nasional nanti akan dibagikan. Dan terutama kepada Bapak Ibu yang ada di wilayah 6 provinsi wilayah Bapeltan Jambi, akan secara maraton kami berikan link-linknya. Selanjutnya di hari ketiga, juga full melalui LMS sampai jam 11. Ada evaluasi akhir dan penutupan masing-masing. Bapak Ibu, kami sampaikan sekali lagi bahwa petani hanya mengikuti kegiatan di hari pertama saja, yaitu tanggal 23 hari Rabu. Sementara penyuluh mengikuti kegiatan full di hari pertama secara Zoom, kemudian hari kedua dan ketiga yaitu mandiri masing-masing secara LMS. Tentu kami harapkan Bapak Ibu semua penyuluh dapat mengakses LMS ini atau masuk ke dalam LMS. Nanti untuk dapat masuk tentu akan ada tayangan selanjutnya pada saat pelatihan nanti juga akan dipaparkan bagaimana cara masuk di LMS-nya. Karena LMS ini juga akan diadakan atau akan dibuat nama dan password untuk dapat. Kami akan merancang bagaimana LMS-nya supaya sederhana. Jadi Bapak Ibu tidak rumit untuk bisa masuk bergabung di dalam LMS. LMS ini hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu penyuluh pertanian. Nah, selanjutnya next. Ya, setelah ini salah satu poin yang sangat penting kami pikir untuk dapat diaplikasikan, yaitu laporan data setelah mengikuti pelatihan secara online. Kami mengharapkan terutama bagi yang mengikuti secara online apakah dari YouTube maupun dari Zoom sendiri dapat dikumpulkan informasinya ke tingkat kabupaten. Kami dari Jambi akan mengutipnya ke masing-masing apakah di provinsi maupun di kabupaten sesuai dengan pendamping di masing-masing kabupaten. Seperti ini formatnya, misalnya di provinsi Aceh
ada lokasi pelaksanaan di Dinas Pertanian Gayo Luas misal contoh, kemudian jumlah peserta online 40 orang, kemudian ada foto, bisa jadi tidak bisa semua 40 masuk, namun perwakilan yang masuk dalam foto tidak masalah. Kemudian jumlah viewer di situ yang mengikuti via YouTube bisa di screenshot. Namun jika hanya melalui Zoom saja, maka YouTube bisa, jika tidak ada yang melalui YouTube boleh diabaikan, atau sebaliknya semuanya mengakses lewat YouTube. Silakan di foto open kameranya, kemudian ditampilkan. Begitu juga di kabupaten-kabupaten lain, secara kumulatif akan dikirimkan kepada masing-masing pendamping di tingkat provinsi. Bapak Ibu di tingkat provinsi sendiri, saya akan sapa Bapak Ibu penanggung jawab dari Balai Jambi. Dari Balai Jambi untuk tingkat provinsi ada Bapak Arif. Bapak Arif, boleh di unmute. Ya, Bapak Arif, tolong di screen-nya dihilangkan ya. Bapak Arif? Ya, Bang. Ya. Ya, ini ada Bapak Arif, Bapak Ibu, kemudian ada Bapak Pugu. Bapak Pugu. Nanti Bapak Arif yang akan langsung mendampingi ke Dinas Provinsi di Aceh. Selanjutnya ada Pak Pugu. Bapak Pugu juga yang selama ini sudah berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu yang ada di Aceh dan tentu tidak asing lagi dengan Bapak Pugu. Kemudian ada satu lagi Bapak Taufik. Bapak Taufik ada di sini. Jadi ada 3 yang akan secara langsung mendampingi Bapak Ibu untuk Provinsi Aceh. Nanti pembagian kabupaten kota dari masing-masing kabupaten seperti tadi akan dikutip oleh Bapak yang bertiga. Ada Bapak Arif, Bapak Pugu, dan Bapak Taufik. Untuk link tree tadi, link tree tadi yang 22 AMI bisa diisi untuk daftar hadir. Jika tidak bisa mengisi daftar hadir, di situ bisa langsung kirim ke WA Bapak-bapak yang bertiga ini pendamping Provinsi Aceh. Saya ulangi sekali lagi, jika kesulitan mengisi atau mengupload Google Form untuk foto, bisa langsung kirim WA saja ke bapak-bapak pendamping yang bertiga. Jadi seperti itu yang kami sampaikan. Jika berhalangan atau ada kendala mengirimkan atau mengisi daftar hadir, bisa langsung japri ke masing-masing. Demikian untuk yang Aceh. Selanjutnya Sumatera Utara. Sumatera Utara ada Pak Binsar. Pak Binsar ada di sini. Nggak kelihatan tadi. Ya, kemudian ada Ibu Suci. Ibu Suci dan Ibu Evi, yang di sebelah saya. Jadi yang akan mendampingi ke provinsi di Dinas Pertanian Provinsi yaitu Bapak Binsar langsung yang akan bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi untuk memaparkan materi kebijakan adaptasi tadi. Sehingga kawan Balai Jambi yang akan mendampingi langsung ke sana. Harapannya dari kabupaten bisa bergabung ke Zoom-nya provinsi. Ada Bapak Binsar, Ibu Evi, dan Ibu Suci. Jadi 3, seperti tadi, harap mengisi daftar hadir, Bapak Ibu peserta mau penyuluh maupun petani mengisi daftar hadir. Jika tidak bisa mengisi daftar hadir secara online, bisa langsung kirim WA foto saja ke masing-masing pendamping tadi.
setelah mengirimkan foto, berikan identitas BPP dari mana, BPP mana, kemudian provinsi apa gitu. Nah, BPP Muaro Jambi misalnya, atau di Batanghari BPP di Sekernan, atau di BPP di Aceh, di Sumatera Utara, silakan kirimkan identitas BPP-nya, kemudian provinsi apa. Kemudian itulah yang dikirim ke WA. Namun jika Bapak Ibu sudah mengisi Google Form, tidak perlu untuk mengirimkan dokumentasi via WA. Nanti untuk nomor-nomor WA masing-masing pendamping akan kami sampaikan selanjutnya. Selanjutnya untuk Sumatera Barat. Sumatera Barat yaitu yang akan ke sana Bapak Seranman. Bapak Seranman ada di ujung. Kemudian ada Ibu Lucy yang sudah mendampingi beberapa hari belakangan. Ada Ibu Asti dan ada Ibu Lilian. Nomor untuk kontak person masing-masing akan di-share selanjutnya. Pendamping kabupaten kota ini kami anggap sangat penting karena inilah yang akan mengkontrol masing-masing untuk eviden dalam bentuk dokumentasi dan lain sebagainya. Hanya saja untuk dinas provinsi nanti akan didampingi oleh Bapak Sairatman. Tentunya mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas Pertanian di Provinsi Sumatera Barat kiranya dapat memberikan materi kebijakan di pagi hari sebelum jadwal dari Bapak Mentan menyampaikan arahannya. Itu untuk Sumatera Barat. Kemudian Riau, untuk Riau yaitu Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi. Kemudian ada yang akan mendampingi di Provinsi Riau yaitu Pak Wahyudi. Kemudian yang selama ini sudah kontak dengan Bapak Ibu di Provinsi Riau memang Pak Wahyudi. Kemudian untuk secara data nanti ada Pak Irwanto berdua dengan Pak Wahyudi untuk mendampingi pendataan di Provinsi Riau. Satu lagi nanti, maaf terlewat tadi Sumatera Utara ada Pak Ferguson Nenggolan yang juga akan mendampingi secara collecting data. Untuk di Riau ada Pak Wahyudi dan juga Pak Irwanto. Tadi ada, nanti akan ada konfirmasi selanjutnya. Satu lagi di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ada Pak Ahmad Syariful Jamil yang akan memandu Zoom langsung dari Jambi. Namun tetap kami berharap kesediaan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat memberikan materi kebijakan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Terakhir dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi ini ada karena cukup dekat dari ke Balai Jambi, maka ada beberapa titik kumpul yang kami harapkan dapat kami hadir secara langsung, yaitu di Dinas Pertanian Provinsi, kemudian di Kota Jambi, di Muaro Jambi, dan di Merangin. Kami berharap, namun secara khusus untuk Provinsi Jambi nanti akan dihadiri oleh Ibu Puji untuk mendampingi Bapak Kadis menyampaikan materi kepada seluruh peserta. Namun untuk yang akan kami rencanakan datang langsung di lokasi yaitu Kota Jambi, Muaro Jambi, Merangin, dan di Balai sendiri sebagai center utama untuk pelaksanaan dari pelatihan ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu.
Seperti itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, untuk teknis pelaksanaan seperti itu. Selanjutnya kami buka ruang diskusi kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin disampaikan. Jika ada yang ingin disampaikan, boleh raise hand Bapak Ibu. Ada Pak dari Rio, Pak. Baik. Dari Rio, Pak. Siap Bapak. Ya, izin Pak bertanya, jadwal untuk mengenai kebijakan itu ada surat apa dari kita Pak? Ada Pak, ada dari Jambi akan menyurati untuk provinsi Pak. Terima kasih telah menyampaikan. Saya minta tolong hari ini Pak ya dikirim suratnya Pak. Terima kasih Pak. Siap Bapak, siap. Terima kasih Pak telah mengkonfirmasi. Kita akan kirimkan ke masing-masing provinsi Pak. Dari Aceh Tengah. Halo. Iya Pak. Dari mana Pak, maaf? Ibu dari mana Bu? Oh Ibu. Dari Aceh Tengah, BPP. Ibu dari sana. Belum hijau ya? Udah. Assalamualaikum. Maaf Pak, jaringannya kami sedang menunggu kondusif dulu. Sudah, tapi sudah terdengar jelas Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya Yusiara Putri Gayusia dari Aceh Tengah, BPP Kebayakan Pak. Kami ingin menanyakan mengenai pelaporan setelah pelaksanaan pelatihan. Itu tadi kan wajib mengirimkan foto dokumentasi dalam bentuk open kamera atau screenshot. Yang menjadi pertanyaannya adalah jika satu BPP melaksanakan mungkin di beberapa titik pelaksanaan, apakah semuanya kita kirimkan dokumentasinya? Ya, terima kasih Pak. Langsung saya tanggapi ya Bu. Titik kumpul ini memang kami sangat berharap bisa sebanyak-banyaknya. Apakah di satu BPP jika memungkinkan memang bahkan bisa harapannya per kelompok tani. Namun jika tidak memungkinkan per kelompok tani bisa ke apakah Gapoktan atau di Poslu atau di BPP. Jika ada 2 atau 3 titik kumpul, tentu kami juga berharap dapat dikirimkan dokumentasinya Ibu. Dokumentasi ini sangat penting. Jika tidak bisa foto bersama atau misalnya daftar hadir, jika Bapak Ibu membuat daftar hadir, sepertinya itu di BPP biasa ada buku tamu, bisa buku tamunya difoto, kemudian itu yang dikirimkan juga boleh untuk mengikuti pelatihan. Atau foto selfie plus tambah dengan buku tamu tadi, nama-nama di daftar hadir itu boleh juga dikirimkan. Jadi semakin banyak dokumentasinya akan sangat membantu untuk men-trace peserta pelatihan. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk
mengisi daftar hadir di saat pelatihan. Daftar hadir ini Ibu diberikan waktu 3 hari. 23, 24, 25 Bapak Ibu masih dapat mengisikan daftar hadir petani binaannya. Jadi ada petani binaan di kelompoknya dapat diisikan daftar hadirnya sampai 3 hari. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada Bapak Daftar hadir. Di KTNA ada sehari. Ada Bapak dari KTNA Aceh, silakan Bapak. Maaf Pak. Oh, ada Pak Saryadi. Silakan Pak Saryadi. Dari mana? Pak Saryadi. Di-unmute dulu, Pak. Tapi kita ajukan Astron. Ya, dari PD Jaya, Bu. Ya, baik Pak, silakan. Ya. Ya, ini saya dari PD Jaya, KJF di PD Jaya, Ibu. Silakan, Pak. Ya. Pengen tahu kapan sih jadwalnya yang bisa di-share ke grup itu, Bu? Itu aja, Pak. Itu aja dulu, Ibu. Baik, Pak. Langsung Pak Dayat. Ya. Terima kasih Pak dari PD Jaya. Jadi jadwal nanti setelah ini akan kami distribusikan ke masing-masing provinsi. Jadi memang untuk yang kami tarik dari pusat masih seperti jadwal tadi, namun akan kami teruskan ke masing-masing provinsi. Tadi kami sudah bacakan Mbak, tadi kami bacakan itu jadwal kegiatannya. Namun secara lembaran-lembaran selanjutnya akan kami teruskan ke masing-masing provinsi. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih Pak, sama-sama. Selanjutnya. Ya, Ibu. Ya, Pak. Selanjutnya ini ada dari Provinsi Jambi, Ibu Evi. Silakan Ibu. Di-unmute dulu. Oke, terima kasih Mbak. Ini kami dari Provinsi Jambi mau menanyakan tentang bagaimana kita bisa melihat bahwa petani kita itu sudah terdaftar. Nanti kan soalnya kan kawan penyuluh kan akan membuat absensi ya, daftar absensi. Jadi mereka ingin lihat gitu petani yang mana saja yang sudah terdaftar. Nanti kan nggak sinkron nanti datanya. Maklum sudah banyak gitu kan yang sudah terdaftar, kita nggak tahu mana sih yang sudah terdaftar atau yang belum. Mohon pencerahannya biar kawan-kawan yang menghadiri juga tahu gitu. Makasih. Langsung saya tanggapi Bu Evi. Pendaftar saat ini alhamdulillah sukses luar biasa. Untuk Jambi itu sudah clear semua ya. Nah, terutama petani 100% lebih. Namun progresnya masih ada 2-3 pendaftar apakah per jam atau per hari. Nanti di akhir tanggal 22 malam sebelum tutup pendaftaran kami akan download itu. Akan kami download untuk masing-masing terutama per kabupaten, by name, by nick. Selanjutnya akan kami distribusikan ke provinsi maupun ke kabupatennya. Terima kasih Pak. Ya, harapannya nanti data yang tanggal 22 malam itulah yang akan mengikuti di begitu Ibu. Oke, makasih Pak Dayat. Ya, Bu. Selanjutnya Bapak Junaidi dari KTNA Aceh.
Silakan Pak, di-unmute. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, pertanyaan sama juga sudah terjawab tadi oleh dari Ibu dari Jambi. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oh, siap. Sudah sama ya Pak ya? Terima kasih Bapak. Kami sangat berharap Bapak Katena maupun yang lainnya dapat menjadi titik kumpul karena keinginan kita memang bagaimana sama-sama kita bisa mensukseskan program dari Kementerian Pertanian ini. Terima kasih Bapak, Pak Junedi. Terima kasih sama ya. Selanjutnya Bapak dari Gayo Lues. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, karena di Kabupaten Gayo Lues, terutama di wilayah kerja saya itu di Belang Pegayun, Maaf, sinyalnya terputus, Pak. Nah, Bang, Bapak dari Gayo Lues tadi sinyalnya sepertinya putus ya? Ya. Nah, ini sudah bergabung di tengah-tengah kita Bapak dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terkait dengan pelatihan kita ini Bu, kan untuk mensukseskan acara, kan kita ada acara pembukaan yang dilaksanakan di Dinas Provinsi Bu. Nah, di dalam kita kemarin sudah bicara-bicara dengan PIC-nya yang ada dari Jambi, bahwasannya di Dinas Provinsi itu akan berkumpul KTNA, Ikamaja, DPA, petani milenial, kemudian ada PPL-nya itu dari provinsi, kemudian dari BPTP. Nah, maksud saya begini Pak, itu kan khusus satu slot diadakan di Sumatera Utara. Apakah itu tidak ada slot lain selain daripada slot itu, sehingga wajib yang tadi yang saya sebutkan tadi untuk berkumpul di Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara. Itu yang pertama Pak. Nah, yang kedua terkait dengan yang Bapak bilang tadi adanya pendamping yang untuk di Provinsi Sumatera Utara, apakah pendamping itu sifatnya online atau dia offline langsung datang ke Sumatera Utara? Saya rasa untuk itu sementara itu dulu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Langsung saya tanggapi Pak. Untuk yang akan mendampingi Sumatera Utara yaitu secara offline langsung datang ke dinas di Medan, yaitu Pak Binsar Simatupang. Secara teknis beliau nanti akan mengkontrol untuk Zoom dan bagaimana relay Zoom. Nah, yang kedua tadi poin yang pertama yang Bapak sampaikan, Zoom ini memang kita setiap provinsi hanya diberikan satu slot per provinsi. Jadi secara nasional memang agak ini ya sangat teknis, namun satu provinsi ini harus disediakan di Ciawi untuk khusus slotnya. Kalau ada satu provinsi bahkan kemarin disampaikan butuh PC khusus untuk bisa menyambungkan dari masing-masing provinsi. Secara nasional kita memang ada 34 provinsi plus juga balai-balai di UPT Balai Nasional. Jadi hanya itu saja yang dapat difasilitasi. Jadi yang bisa interaksi langsung ke kementerian, maksudnya ke Ciawi dan Menteri Pertanian, hanya satu per provinsi. Nah, dari satu per provinsi inilah yang selanjutnya dari masing-masing kabupaten kota akan gabungnya ke Zoom yang di provinsi. Misalnya Zoom yang ada di Dinas Provinsi Sumatera Utara yang di Medan, nanti dari kabupaten maupun dari Dinas Kota Medan sendiri gabung joinnya itu ke Zoom yang ada di Provinsi Sumatera Utara tadi Pak.
Jadi slotnya itu memang hanya bisa difasilitasi untuk per provinsi secara nasional. Seperti itu Bapak. Tas to angket. Ada lagi Pak? Tas to angket. Dia harus diangket. Iya, nggak bisa ngomong. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ketua Perhitani Sumbar, Bapak Salman. Selamat bergabung Pak. Selanjutnya ada yang raise hand dari BPP Baso. Itu dari mana? Enggak ada. Dian Partai. Pak Dian? Pak Dian disampaikan Pak. Ya, selamat pagi menjelang siang Bu. Apa suara saya kedengaran Bu? Suara jelas Pak. Silakan Pak. Apa suara saya sudah kedengaran Bu? Dengar Pak, jelas. Oke ya Bu. Ini Bu, saya dari Kabupaten Asahan, tepatnya Kecamatan Sekopayang. Ini terkait masalah untuk mengikuti kegiatan pelatihan secara bersamaan atau dikumpulkan dalam satu tempat kan gitu Bu. Nah, permasalahan di tempat saya sekarang ini kebetulan ini saya lagi mengikuti juga rapat di kantor kecamatan, bahwasanya untuk beberapa minggu atau beberapa hari ke depan coba kok lain masuk di Sikoko mungkin bisa. Baik. Silakan Pak, silakan. Iya, instruksi dari Forkopincam Kecamatan untuk beberapa hari ke depan untuk tidak melakukan perkumpulan terkait ada di kecamatan kami yang terinfeksi Omikron. Nah, kebetulan itu di kecamatan kami ada terinfeksi 3 orang. Jadi mungkin kami ada mengikuti, mungkin apakah nanti para petani itu masing-masing. Yang pastinya mungkin kami ada beberapa titik lah Bu. Mungkin apakah pribadi atau mungkin perkumpulannya itu nggak bisa satu tempat kami laksanakan di BPP kami. Nah, untuk katakan absensi atau dokumentasi ini apakah kami laksanakan atau kami foto pribadi-pribadi atau seperti mana? Gimana Pak? Langsung saya tanggapi Pak Wijaya dari Asahan. Sebenarnya kita memang harus sangat serius dengan kondisi memang kesehatan saat ini, terutama COVID. Jadi memang apalagi kalau sudah memang ada edaran dari pemerintah itu harus tetap kita laksanakan itu pertama. Yang kedua, untuk pengembangan SDM maupun bagaimana pengembangan terutama kebijakan dari Kementerian Pertanian terkait pelatihan online ini tetap bisa kita laksanakan. Jika memang tidak ada titik kumpul yang atau tidak boleh titik kumpul yang besar, kami berharap dari Asahan terutama bagaimana untuk menampung antusias dari penyuluh maupun petani untuk dapat mengikuti, harapannya tetap bisa difasilitasi walaupun tidak dalam jumlah yang besar sepertinya Pak. Apakah bertiga atau berlima dari menggunakan laptop atau maupun HP, tentu akan tetap kami dari kementerian sendiri sangat mengharapkan bisa tetap diakses walaupun tidak dalam jumlah besar. Tentu kebijakan daerah harus tetap kita utamakan untuk menjaga dan tetap pada prokes. Untuk pelatihan ini sendiri diharapkan Bapak Ibu dapat tetap mengikutinya walaupun jumlahnya tidak banyak, apakah berlima atau lain sebagainya, kami harapkan dapat tetap mengirimkan dokumentasi kegiatan
untuk sebagai eviden yang akan kami minta. Seperti itu Bapak dari Asahan, Pak Wijaya. Bagaimana Bapak? Kira-kira apa ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin dokumentasi itu mungkin bisa dikumpulkan nanti disetor ke BPP gitu ya Pak Dayat ya maksudnya ya. Jadi bisa saja pelaksanaan itu kegiatan itu petani itu menonton melalui YouTube atau Zoom, mungkin bisa berlima atau bertiga. Nah itu nanti ada dokumentasinya dan itu diserahkan ke BPP. Nanti mungkin BPP bisa membantu merekap di wilayah kerjanya, begitu mungkin Bapak. Siap Bu, siap. Ya. Selanjutnya dari Dinas Pertanian Sumatera Utara tadi masih Pak Baso akan BPP Baso. Ya dari Bapak BPP Baso Agam, Bapak silakan. Ya, terima kasih Bu. Dengar suara saya ke sana Bu? Dengar Pak, jelas. Silakan jelas, Pak. Bu ya. Jadi gini Bu, seperti yang sudah Ibu lihat dari tampilan background kita di belakang, bahwasanya sebenarnya kalau kami dari Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Baso tahun kemarin itu sudah dapatkan fasilitas ruangan untuk Zoom meeting. Cuman kalau untuk menghadirkan para petani dalam melaksanakan kegiatan pelatihan sejuta petani ini rasanya tidak sulit bagi kami Bu. Cuma yang jadi permasalahan tentu ketika kita menghadirkan petani banyak sedikitnya kita juga harus mempersiapkan yang namanya konsumsi Bu. Sementara kami di Balai Penyuluhan Pertanian jangankan konsumsi untuk para petani dalam mengikuti kegiatan ini gitu. Konsumsi untuk kawan-kawan aja itu nggak ada gitu. Jadi kira-kira ada nggak bantuan konsumsi yang bisa dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan ini? Terima kasih, barangkali itu yang dapat kami sampaikan Ibu. Terima kasih Bapak. Gimana ini Pak Dayat? Terima kasih Pak. Dari Baso Agam, satu harapan besar dari Kementerian Pertanian adalah untuk meningkatkan SDM. Dan di tengah krisis saat ini, yang biasanya kita Balai Pelatihan Pertanian Jambi mengundang langsung ke balai, difasilitasi, jangankan konsumsi, transport, bahkan dikasih uang harian. Namun dengan pandemi yang sekarang, bukan hanya di Balai Jambi, secara nasional kondisinya juga begitu. Namun target nasional bukan hanya atau tidak bertahan dengan kondisi, bahkan meningkatkan loncatan-loncatan target. Salah satu caranya adalah dengan melaksanakan pelatihan online. Memang tidak kami pungkiri di setiap titik kumpul, apalagi terutama yang berada di dinas, taruhlah, maaf bukan di dinas, taruhlah di BPP. Kalau di dinas barangkali ada sedikit banyak yang bisa disisihkan, namun di BPP betul sekali yang Bapak sampaikan tadi. Namun secara keseluruhan dengan argumen atau dengan kondisi Kementerian Pertanian yang juga dalam kondisi pengurangan anggaran. Jadi tidak ada, bukan penambahan anggaran yang kita juga Bapak sekarang ini, bahkan kita juga pengurangan anggaran. Namun targetnya malah ditambah dengan kondisi pengurangan anggaran, target outputnya. Intinya Bapak, memang terus terang kami sampaikan secara teknis dan real, kita tidak bisa memfasilitasi. Bisa kita bayangkan bagaimana secara nasional misalnya untuk bisa memfasilitasi ke tingkat sampai di tingkat-tingkat titik kumpul, seluruh titik kumpul. Seperti itu Bapak, namun kami harapkan semangat untuk bersama kemudian meningkatkan SDM ini tetap bisa kita dapatkan. Baik, ada yang ingin disampaikan mungkin Bapak, boleh di-unmute. Ya, tanggapannya kembali Bapak. Oke lah, mungkin kalau anggaran dari kementerian, dari pusat, barangkali tidak mungkin untuk dianggarkan. Tapi harapan kita, saya rasa ketika memang ada instruksi dari pusat kepada provinsi atau kepada dinas kabupaten, saya yakin bahwasanya rekan-rekan kita di kabupaten, di dinas kabupaten bersedia untuk memfasilitasi. Tapi memang ada
dasar yang bisa mereka gunakan untuk menganggarkan, untuk mengalokasikan dana tersebut kepada Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan gitu, Pak. Iya, baik Bapak. Jadi tentu kalaulah dari kabupaten kota tersedia itu, ya sangat bersyukur sekali kepada kabupaten kota yang punya. Tapi sepertinya juga tidak semua kabupaten kota punya itu, Pak. Karena juga sama kondisinya dengan Balai Jambi, bukannya penambahan anggaran, kita malah pemotongan anggaran kan habis dia. Nah, terima kasih Pak dari BPP Baso Agam telah menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, balik ke sini nih. Gimana Bu Evi? Bu Evi, terima kasih. Langsung kembali aja nih Bu Evi. Ya, ini hubungan halo? Mungkin bisa jadi apa ke kawan-kawan. Pak Hidayat, tadi kan untuk dokumentasi kan kita per BPP atau apa tadi ya untuk dokumentasi? Per titik kumpul, Bu. Per titik kumpul ya, per titik kumpul. Hubungannya gini Pak, kalau per titik kumpul apalagi sekarang dengan masalahnya COVID-19 kan, itu kan kita kan dibatasi oleh jumlah ya, kita kan dibatasi oleh jumlah dengan ruangan yang begitu besar, ruangan besarnya ruangan, kemudian jumlah. Jadi kan kita kan kawan-kawan itu kan banyak yang menginput petaninya juga. Berarti kan kalau kita lihat dari dokumentasi dengan data petani yang kita entry, yang registrasi, itu mungkin tidak akan sama Pak Hidayat. Ini hanya perwakilan ya, berarti akan kita dapati dari dokumentasi. Apakah itu tidak menjadi suatu permasalahan nanti di kemudian hari? Mungkin itu Pak Hidayat. Terima kasih Bu. Langsung saya tanggapi, kalau misalnya data itu memang harapannya bisa dengan eviden. Namun khusus untuk petani sendiri, kalaulah mengikutinya secara personal, itu tidak menjadi wajib untuk eviden foto atau link. Kalau personal. Tapi kalau secara berkumpul, tentu itu butuh buktinya. Namun bisa juga diisikan langsung di absensi, itu bisa langsung diisikan. Sebenarnya secara garis besar eviden untuk foto itu tidak harus diisikan, begitu Bu. Namun untuk merekamnya tetap dibutuhkan dari titik-titik kumpul. Jadi kalaupun tidak berkumpul tetap harus diisikan absensinya. Oke, tetap gitu. Berarti kan walaupun berarti kan itu absensi kehadiran ya. Kalau saya itu mempertanyakan nanti itu apakah kalau sudah cerita dokumentasi kan berarti harus sinkron gitu nah antara peserta dengan absensi gitu. Absensi peserta yang nampak di dokumentasi dengan absensi. Kalau model seperti itu kan berarti kan kita tidak mesti harus sama gitu Pak Hidayat. Antara yang dokumentasi dengan tidak harus sama, betul tidak harus sama. Gitu. Betul Bu, betul. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Boleh nanti kami main sekali-sekali ke sana Bu. Boleh, silakan Pak Hidayat. Selanjutnya ada dari Inhu. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, Awar Bapelten Jambi. Mungkin yang akan saya sampaikan nih berbeda jauh dengan teman-teman yang sudah di depan. Karena tidak mungkin ada perulangan lagi kendala di lapangan kan kita sampaikan. Sedikit bercerita Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita ini kalau nggak salah ini kan kali keduanya untuk kita melaksanakan acara, kalau kami di Riau masih tergabung bahasa Melayu namanya Baralik Gadang, Bu. Pesta besar, bagaimana menyatukan, mempertemukan antara prajurit sama petani sama komandan besarnya di Kementerian Pertanian gitu. Segala daya upaya kami
usahakan dengan keterbatasan kami di lapangan juga dan keterbatasan anggaran yang ada seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya. Cuman harapan bagi kami, usaha besar kami, rasa lelah kami ini ada tindak lanjutnya gitu Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Karena kenapa? Pengalaman di tahun yang lalu yang pelatihan 1 juta petani itu besar Bu. Wah seru, repot. Tahu-tahu seperti halnya besok tanggal 23 ya kita acara nih Bu ya. Tanggal 24 itu nanti hilang itu Bu, seolah-olah nggak ada kejadian lagi. Nah, jadi hal seperti itu tuh rasanya nggak hilang capek kami, hanya sebagai yang penting udah selesai acara, sudah itu udahlah nggak ada lagi beban kami seperti itu. Nah, tahu-tahu muncul lagi level keduanya ini. Apakah nanti akan sama dengan yang tahun kemarin setelah acara selesai, terus hilang aja lagi? Tahun 2023 besok muncul lagi 1 juta petani level 3. Jadi rasanya kalau rasanya cuma seperti itu, nggak guna rasanya acara ini Bu gitu. Nah, mohon dievaluasi lagi ke depannya. Hanya capek kami di lapangan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Inhu. Kalau mendengarkan arahan dari Kepala Badan, jadi memang modelnya ini seperti yang kemarin sempat disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi, atau bahkan di awal tadi juga arahan beliau, atau sebelumnya juga dari Bapak Kepala Badan SDM, bahkan menyampaikan ini sebenarnya masih pengawalan ini Pak. Kondisinya masih intro, dan memang di 2021 kemarin sama-sama kita lewati, begitu selesai kemudian menghilang. Namun sebenarnya ada proses yang ingin disampaikan atau dari kebijakan Badan SDM sendiri, terutama setelah adanya gaung ini, terutama adaptasi perubahan iklim. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia atau Bapak Menteri Pertanian itu menjadi ketua secara internasional, dan satu isu besar adalah perubahan iklim. Nah, diturunkan kebijakan, kemudian arahan sampai kita di tingkat kabupaten kota dan bahkan di ujung Kostrad-Tani, yang ingin diharapkan adalah proses pelatihannya tetap dapat diikuti secara bersama. Taruhlah untuk petani hanya bisa atau sebenarnya hanya memungkinkan di hari pertama. Karena tentu kita sadar tidak semuanya dapat mengakses program atau aplikasi pembelajaran online. Nah, di saat ini dari Badan SDM untuk hari kedua dan ketiga ini hanya diikuti oleh penyuluh, yaitu pembelajaran secara online melalui aplikasi LMS. Tentu harapannya adalah proses pembelajaran ini tetap dapat diikuti dengan optimal, walaupun lagi-lagi offline atau secara langsung akan biasanya lebih mudah interaksi, hasilnya juga lebih bagus ketimbang secara online. Yang hanya secara online bisa ikut, bisa tidak, bisa ikut Zoom, namun sambil baring-baring matikan kamera dan lain sebagainya, itu kendalanya sangat banyak tentu. Namun dari arahan atau skenario kegiatan petani di hari pertama dan penyuluh, kemudian hari kedua, ketiga hanya penyuluh saja. Nah, jika ada hasil, harapannya adalah adanya bahan atau materi yang didapatkan oleh penyuluh dari proses pembelajaran secara learning management system itu. Nah, kalau ada hasil pembelajaran, tentu pembelajaran inilah yang harapannya dapat diteruskan ke tingkat petani. Dan betul memang kalau Bapak sampaikan tadi, taruhlah secara ini lelahnya tidak ketulungan karena baraleknya habis itu sudah hilang. Kalau baralek masih jelas lagi Pak, masih kumpul kemudian ada hasilnya. Nah, kalau ini memang hasilnya bisa jadi maaf dalam tanda petik tidak begitu kelihatan. Namun kami tentu mengingatkan kita secara bersama-sama bahwa ini adalah programnya Kementerian Pertanian, khususnya Badan SDM secara khusus. Kita di pelatihan
menyampaikan informasi-informasi secara terus-terusan. Tugas kita tentu secara pemerintah atau birokrasi ini adalah menyampaikan informasi ini sebaik-baiknya atau sederas-derasnya. Sehingga seperti inilah bentuknya. Harapannya memang besar supaya memang materi-materi pelatihan, kemudian selanjutnya memang secara mandiri tentu penyuluh-penyuluh pertanian dapat meneruskan informasi-informasi ini kepada petani-petaninya. Terima kasih Bapak atas koreksinya. Tentu ini sangat bukan hanya info saja, bisa jadi kita semua merasakannya. Namun tugas besar kita sebagai birokrasi ini, birokrasi menyampaikan informasi. Terima kasih Bapak atas masukannya. Selanjutnya sudah hadir juga bersama kita Ibu Susi dari Puslu. Dari Puslu. Ya, ada Ibu Susi dari Puslu. Untuk PIC Sumut silakan Ibu Susi Deliana. Silakan Ibu. Di-unmute dulu Ibu. Silakan Bu. Di tengah-tengah kita juga hadir Ibu Ina dan Bapak Wiweko dari Puslatan. Kemudian ada Ibu Susi dari Pusluh yang senantiasa setia mendampingi. Terima kasih Ibu Susi. Silakan Ibu. Maaf tidak kedengaran Bu. Sudah kedengaran Pak? Oke. Sudah Bu, silakan. Terima kasih Pak Hidayat untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya akan merespon dulu ini Pak terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Heri. Halo Pak Heri, ini sahabat saya ini Pak dari Indragiri Hulu, KJF di Dinas Indragiri Hulu. Pak Heri, tadi Bapak sudah menyampaikan terkait dengan pelatihan yang akan kita laksanakan ini ya Pak. Artinya ini adalah sudah volume yang kedua gitu. Jadi melihat pelatihan yang kita laksanakan di tahun 2021 di volume pertama, memang terus terang ada evaluasi yang sudah disampaikan kepada kami bahwa memang artinya ini kan perdana ya Pak, di 2021 itu adalah pelatihan yang kita lakukan baru perdana begitu. Jadi untuk pelatihan yang volume 2 ini memang kita di sini terus mendampingi Pak dari mulai registrasi, kemudian absensi, presensi, dan kemudian para peserta bagaimana berhasil untuk melakukan download untuk sertifikat. Nah, terkait dengan manfaat yang Bapak katakan tadi, bahwa di pelatihan pertama yang sudah Bapak ikuti, bahwa di hari pertama benar adanya bisa diikuti, kemudian di hari kedua dan ketiga tidak ada lagi ininya gitu, gaung-gaungnya seperti itu. Namun percayalah Pak bahwa pelatihan ini akan terus kita lakukan karena ini adalah proses pembelajaran, artinya untuk menambah pengetahuan juga bagi para petani kita bagaimana mereka dapat melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan-perubahan iklim ini terhadap komoditasnya Pak. Jadi dalam kesempatan inilah para penyuluh pendamping mereka untuk terus mengikuti pelatihan ini agar mereka juga dapat menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dari pelatihan ini, pembelajarannya untuk disampaikan juga kepada petani-petani kita. Jadi Bapak, saya harap jangan
jangan putus asa lah Pak. Artinya memang pasti semua apa yang kita lakukan ini semua ada manfaatnya Pak. Karena terus terang nanti seperti disampaikan Pak Hidayat juga tadi di hari pertama memang terlibat petani di dalamnya, tetapi di hari kedua dan ketiga, nah inilah bagi penyuluh kita di lapangan untuk memanfaatkan pelatihan ini Pak, untuk mereka lebih banyak menambah pengetahuannya Pak terhadap materi-materi yang disampaikan di dalam pelatihan ini. Jadi tetap semangat Pak Heri, jangan ini Pak, jangan kendor ya Pak, saya yakin seperti kita pernah diskusi selama ini juga, saya salut lihat Bapak dengan semangatnya. Begitu. Kemudian satu lagi tadi dari BPP mana ya Pak yang mengatakan bahwa ada kekhawatiran mereka untuk menghadirkan petani karena terkait dengan biaya konsumsi ataupun transportasi. Baso. Jadi BPP Baso Ibu. Baso agam. BPP Baso ya. Ya. Jadi mohon dari koordinator BPP-nya untuk memberikan pengertian kepada petani karena ini adalah pelatihan yang dari mereka untuk mereka juga Pak, begitu. Untuk mereka juga bagaimana mereka bisa terkait dengan perubahan iklim saat ini gitu. Jadi mungkin jangan ada hal yang diiming-imingkan juga bagi mereka gitu. Kalau bisa yang dihadirkan juga yang dekat-dekat saja Pak, nggak usah yang jauh begitu kan dari wilayah kantor BPP kita gitu. Kalau mereka harus dikumpulkan di BPP kita. Jadi mohon di sini para penyuluh, koordinator BPP juga untuk memanfaatkan fasilitasi yang sudah pernah diberikan oleh pusat untuk dimaksimalkan, terutama di dalam pemanfaatan IT-nya gitu. Tapi tetap protokol kesehatan juga dijaga, tetap jangan terlalu banyak ya berkumpul, artinya bisa dipecah gitu untuk beberapa lokasi. Mungkin di lahan petani juga yang bisa sinyal mungkin begitu, bisa untuk berkumpul juga para petaninya dengan memakai HP yang sederhana seperti itu. Tapi artinya tetap ada penyuluh ya untuk mendampingi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Hidayat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Susi. Dan juga hadir bersama kita dari Pusulatan ada Bu Ina dan Pak Wiweko. Satu poin besar lagi yang ingin kami sampaikan yaitu Bapak Ibu, selain mengisikan daftar hadir adalah bagaimana supaya kita dapat semuanya mengakses atau mendownload sertifikat. Sertifikat ini bisa diakses setelah 3 hari pelatihan, baru kemudian ada muncul akses download sertifikat. Dan kemudian kembali lagi kami harapkan kerjasama dari Bapak Ibu seluruh penyuluh agar dapat mendownload sertifikatnya. Kalau kita penyuluh, harapannya itu bisa dapat dimanfaatkan untuk keperluan atau menunjang angka kredit. Namun tentu petani, walaupun bisa jadi sertifikat pelatihan itu tidak dibutuhkan oleh petani, namun tentu sebagai bentuk penghargaan dari Kementerian Pertanian bagi petani dan penyuluh yang telah mengikuti pelatihan akan diberikan sertifikat yang ditandatangani secara virtual oleh Menteri Pertanian langsung. Dengan ini tentu lagi kami berharap agar penyuluh semuanya dapat membantu petani untuk mendownloadkan sertifikatnya. Seperti itu. Ada yang ingin disampaikan? Mohon Ibu Ina dan Pak Wiweko dari Pusulatan. Ibu Ina, Pak Wiweko, kalau nggak ada, kita berlanjut. Ada nih Pak Dayat, satu yang raise hand, itu dari BPP Payakumbuh Barat kayaknya ya. Dan ini merupakan penanya terakhir ya Pak untuk sesi kita kali ini. Silakan Bapak Hairun Amri.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mungkin hanya menyampaikan saran atau permintaan Bapak Ibu berdasarkan pengalaman pelatihan tahun kemarin Polimi 1 dan persiapan Polimi 2 tahun ini, sesuai yang dikatakan Bu Lucy dari Puslu tadi, bahwa kegiatan ini akan berlanjut terus. Jadi sebagai saran kami, sebaiknya mungkin atau permintaan pelatihan sejuta petani dan penyuluh ini waktunya dipisah. Kenapa begitu? Karena selama ini kami terlalu sibuk mengurus bagaimana petani kita ikut pelatihan, sementara pekerjaan lain tetap jalan, mengurus bagaimana petani kita terhubung dengan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga kita tidak fokus untuk mengikutinya sendiri. Jadi sebagai saran kami, waktunya dibedakan, sehingga nanti pelatihan penyuluh dulu dengan judul yang sama, setelah itu penyuluh dapat materi, paham, kemudian baru pelatihan untuk petani, sehingga petani fokus untuk mendampingi penyuluh, fokus untuk mendampingi petani untuk pelatihan, dan bisa menjelaskan sedikit banyaknya bagaimana materi pelatihan tadi tersebut, sehingga maksimal hasilnya sebagaimana disampaikan saudara kita tadi dari Distan Inhu tadi, sehingga hasilnya itu memang betul ada manfaat untuk penyuluh sendiri dan untuk petani kita. Karena pengalaman kami selama ini terlalu sibuk mengurus, mencari petani untuk didaftarkan, mengurus absennya nanti pas pelatihan dan lain sebagainya, sehingga baiknya untuk penyuluh dulu, nanti sebulan sudah itu atau 3 bulan sudah itu baru petaninya. Itu saran saja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dayat. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ada sebenarnya 2 pola untuk 2022 ini dilaksanakan sebagai program reguler maksimum dari Pusat Pelatihan Pertanian. Yang pertama adalah pelatihan sejuta petani penyuluh ini. Secara garis besar memang sasarannya sangat banyak, sejuta istilahnya begitu. Dan program kedua adalah TOT, Training of Trainer. Nah, TOT sendiri diperuntukkan secara khusus bagi aparatur pertanian, apakah penyuluh, kemudian wideswara atau dosen dan lain sebagainya. Nah, TOT ini juga merupakan program reguler maksimum. Sebenarnya ini adalah program yang berkesinambungan. Kalau kemarin ada TOT sebelumnya untuk mitigasi adaptasi bagi aparatur juga dilaksanakan secara online kemarin. Selanjutnya ada pelatihan yang sejuta. Besok bulan Maret Bapeltan Jambi akan menjadi tuan rumah untuk melaksanakan pelatihan TOT untuk Alsintan. Nah, TOT Alsintan yang dilaksanakan di Balai Jambi ini sebagai tuan rumahnya. Beberapa bulan selanjutnya akan dijadikan pelatihan sejuta untuk Alsintan, penggunaan Alsintan. Jadi memang program yang berkesinambungan. Nah, kalau memang Bapak seperti yang menyampaikan tadi bahwa programnya terlalu ribet karena disatukan antara penyuluh dan petani, namun memang hal ini menjadi poin untuk sama-sama menggerakkan petani sebenarnya Bapak. Kalaulah kemudian tidak digabungkan dengan penyuluh, tentu maaf kalau kami sampaikan sebenarnya petani pun tidak mau repot-repot untuk ikut online-online. Tapi ini adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi. Sehingga memang petani pun dalam tanda petik dipaksa untuk mengikuti pelatihan secara online. Harapannya memang lagi-lagi supaya informasi pembangunan pertanian ini bisa sampai ke grassroots, sampai ke semua insan pertanian. Kalaulah kemudian penyuluh menjadi andalan, tentu ini adalah tugas besar kita semua bersama-sama, terutama penyuluh untuk kemudian membangkitkan para petani-petani binaannya. Nah, kalaulah program TOT hanya bagi aparatur, kegiatan sejutanya bagi aparatur dan non-aparatur. TOT-nya bagi penyuluh saja, dosen dan lain-lain. Sementara yang sejuta ini digabungkan antara penyuluh dan juga petaninya. Seperti itu Bapak.
Namun yang Bapak sampaikan tadi bisa secara kondisi tentu akan menjadi bahan evaluasi, terutama hadir juga di sini ada dari Puslatan langsung Ibu Ina dan Pak Wiwiko, tentu menjadi perhatian yang sangat serius itu. Terima kasih Bapak atas responnya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya gimana nih Pak Dayat? Kita lanjutkan. Ada satu yang raise hand dari UPTD BPPP Kabupaten Nias. Silakan Bapak. Mohon di-unmute Bapak. Silakan Bapak. Terima kasih Bu. Yang pertama Pak, terkait dengan ini sertifikat bagi penyuluh. Yang tahun lalu kita dapat memang sertifikatnya oleh penyuluh. Tetapi setelah ada penilaian dari tim penilai, dalam rapat tim penilai bahwa sertifikat itu oleh tim penilai mempedomani panduan dari penilaian angka kredit penyuluh. Di mana sertifikat itu kalau nilainya 1 jam, kalau dilihat hitung 1, maka jumlah nilainya minimal 30 jam. Tetapi di sertifikat tahun lalu itu tidak sampai Pak, 30 jam. Hanya 8 jam dari sisi jamnya. Sehingga oleh tim penilai mengambil kesimpulan bahwa tidak dapat dinilai sertifikat itu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana nanti Pak supaya sertifikat ini dapat ternilai untuk AKP penyuluh dan diberlakukan oleh tim penilai. Kedua, terkait dengan sertifikat Zoom yang diikuti selama ini oleh penyuluh. Yang Zoom-nya beberapa jam per hari itu tidak lagi berlaku lagi. Karena pedoman tim penilai juga di panduan buku penilaian angka kredit. Nah itu salah satu kendala terkait dengan sertifikat Pak. Sehingga kadang penyuluh kalau kita dorong untuk mengikuti Zoom ada sedikit malasnya Pak. Malasnya karena nggak nanti ternilai sertifikat yang mereka peroleh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini 1 juta petani dan penyuluh ini hari Rabu Pak. Kita sampai dengan hari ini Pak dan mungkin sampai dengan besok oleh penyuluh kita sedang berusaha terus mendaftarkan petani. Kalau kita dari Kabupaten Nias penyuluhnya sudah di posisi garis hijau kemarin, tinggal petaninya yang mudah-mudahan hari ini sampai dengan besok Kabupaten Nias dapat hijau lah Bu. Ya, sedang berjalan terus dengan penyuluh untuk mendaftarkan petani. Tapi ini persoalan signal Pak. Beranjak dari pengalaman tahun lalu, kita ngambil satu trik untuk teman-teman penyuluh, petaninya itu dikumpul per masing-masing BPP. Tapi di masing-masing BPP kita Pak di wilayah Kabupaten Nias, signalnya sangat-sangat buruk, tidak sama bagusnya. Lalu mungkin ada koneksi sedikit, tetapi kalau terganggu sedikit saja maka tidak dapat lagi signalnya, tidak dapat terkoneksi. Nah, sehingga kendala kemarin itu petani dan penyuluh sudah kumpul di BPP, tetapi signalnya tidak dapat terkoneksi lagi Pak. Sehingga kecewa pada saat itu petani dan penyuluh. Nah tidak mungkin juga kita kumpul di satu tempat di dinas, nggak muat Pak. Apalagi masalah yang disinggung tadi, kawan-kawan dari ini tadi ya, dari Agam kalau nggak salah. Kita kumpulin satu tempat, anggarannya nggak ada. Tahulah Pak kalau namanya petani, kita panggil itu berarti ya ada sedikit paling tidak uang. Snacknya, akuannya jadinya koordinator BPP yang nanggung. Nah, lagian kalau nggak dapat lagi signal, parah sama sekali, aduh.
makin kecewalah kawan-kawan penyuluhnya sudah capek-capek mengkoordinir. Jadi itu Pak maksud kami dalam hal ini, biarlah konektivitasnya hari Rabu itu dapat terakses semua Pak. Jangan sampai terganggu seperti tahun lalu. Kemudian Pak, yang terakhir ini masalah waktu. Karena kita tidak bisa menanggung makan siang petaninya, maka otomatis Pak nggak bisa kita nahan-nahan sampai selesainya hari Rabu ini. Ya mungkin sampai siang aja lah, mungkin mereka petani bisa bertahan di BPP. Paling yang bisa difasilitasi oleh koordinator, kita juga sudah mendorong, paling Aqua yang ditanggung oleh koordinatornya, dan PPL-nya yang mungkin bisa kita fasilitasi untuk bisa membawa bekal masing-masing. Ya, demikian dari kami Pak Kabupaten Nias. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami coba mohon bantuan Ibu Suci untuk dapat menanggapi terutama terkait penilaian angka kredit tadi. Ini langsung yang paling berkompeten dapat menanggapi Ibu Susi. Mohon bantuannya Ibu. Mohon di-unmute Ibu. Oke, baik. Ya Bu. Langsung aja ini ya, Bapak. Ini Kabitlu dari Dinas Pertanian Nias ya Pak? Kabitlu, Kepala Dinas? Kepala UPT-nya Bu. Oh, Kepala UPT-nya. Oh ya, sorry saya ya tidak baca tadi. Kepala UPTD ya? Iya Bu. Baik Bapak, ini artinya apa namanya? Dupak yang diusulkan ya Pak ya untuk sertifikat ini terutama untuk pendidikan pelatihan ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat ini 3 hari, artinya itu 8 jam ya Pak ya per hari ya. Maksimal. Kemudian kalau 8 kali 3 berarti 24, masih di bawah 30. Kalau kita di pusat Pak, ini bisa dinilai tetapi tidak utuh 1. Jadi dia 0,5. Begitu. Kalau kita di pusat. Bisa dinilai 0,5 di bawah 30 itu, Pak. Terkait dengan pendidikan pelatihan ini ya, Pak ya. Karena kan ini tidak sampai 30 jam. Di bawah 30 jam. Tetapi kebijakan dari tim penilai kita yang di pusat, kami diberi 0,5 penilaiannya. Jadi tidak utuh 1 itu. Nah, kemudian yang Bapak katakan tadi bahwa memang hampir tiap seminggu itu, terutama ya yang dari Puslu itu ada 2 kali seperti Selasa itu ngobras, kemudian MSPP, itu bisa dimasukkan juga Pak. Tetapi harus kita ingat bahwa persentasenya ini kan dikatakan dia dipenunjang Pak, dipenunjang. Untuk mengikuti apa namanya seperti MSPP dan ngobras itu masuknya di penunjang, sehingga di penunjang itu hanya 20%. Tetapi kalau untuk yang pelatihan yang saya katakan tadi itu masuk di utama, dia masuk di unsur pendidikan dan pelatihan Pak. Dan oleh tim penilai pusat itu dia masuk 0,5. Dinilai 0,5. Jadi artinya tidak ada yang sia-sia, Pak. Nah, untuk yang Zoom meeting yang sering dilakukan oleh penyuluh, yang hampir tiap Selasa dan Jumat kita lakukan, baik itu ngobras dan MSPP, itu juga bisa diusulkan, tetapi mengingat bahwa persentasenya adalah utama 80, penunjang 20. Nah, ini masuk ke dalam penunjang, Pak. Kalau mereka mengikuti semacam seminar, termasuk ini yang saya akan katakan tadi, untuk ngobras dan MSPP 80%. Artinya bisa Pak, bisa juga untuk diusulkan gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia Pak kalau mereka mau mengusulkannya, gitu Pak. Hanya untuk pendidikan dan pelatihan ini yang harus dicermati, bahwa memang sudah ditentukan di bawah 30 30 jam itu. Khusus untuk yang pelaksanaan kemarin, yang volume pertama, kita tim penilai menilai angkanya di 0,5. Jadi tidak utuh 1. Begitu Pak Kepala UPTD.
terkait dengan sertifikat yang penyuluh usulkan di dalam dupaknya. Baik, Bu, masih belum ini, kurang paham ini yang masuk di penunjang tadi, Bu, berapa persen dia? Ya, jadi Pak, untuk usulan dupak itu Pak, jadi ada dua unsur utama dan unsur penunjang. Betul. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan yang Bapak sampaikan tadi, itu masuk di unsur utama. Ya. Sehingga penilaiannya itu memang kalau secara realnya untuk pelatihan 1 juta umat ini itu tidak sampai 30 jam ya Pak. Betul. Jadi dia di bawah 30 jam. Ya. Hanya 3 hari kita ya. Tetapi Betul. kan itu 8 kali 3 hanya 24. Ya. Kalau tim penilai di pusat itu dinilai 0,5 Pak. Jadi tidak seperti yang Bapak katakan tadi, itu tidak dinilai. Kalau di pusat itu dinilai Pak. Dinilai. Gitu. Ada nilainya. Jadi rata-rata tim penilai memberikan 0,5 Pak. Seharusnya 1 karena memang masih di bawah 30 jam itu, sehingga diberikan 0,5. Khusus untuk yang pelatihan yang tahun 2021 ya Pak ya? Ya. Ya. Kemudian yang Bapak katakan tadi untuk mengikuti Zoom, kebetulan kita program Puslu itu kan ada setiap Selasa itu ngobras, dan Jumat itu ada MSPP. Ya. Nah, itu juga bisa diusulkan, tetapi tidak bisa sebanyak-banyaknya, harus ada perhitungan mereka juga. Seperti saya sampaikan tadi, itu masuk di penunjang Pak, unsur penunjang. Yang mengikuti seminar-seminar itu, termasuklah MSPP dan ngobras, bisa diusulkan, tetapi dia hanya 20% saja. Ya, gitu. ya, Bu. Tidak bisa semua, setiap yang dia ikuti dia masukkan, harus ada dia perhitungkan juga bahwa utama 80, kemudian penunjangnya 20, di penunjang itu masuklah seminar-seminar ini Pak, yang Zoom meeting yang dilakukan, yang diikuti mereka begitu. Oke Bu, oke Bu. Nah, artinya nggak ada yang sia-sia Bapak, karena memang sekarang juga zamannya sudah sudah ini ya Pak ya, semua dilakukan dengan Zoom meeting seperti itu. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih Ibu Susi. Terima kasih. Sama-sama Pak. Selanjutnya kami akan menanggapi terkait sinyal tadi Bapak. Kalau memang sinyal, memang untuk Zoom ini kebutuhan bandwidth untuk sinyal lebih besar. Namun jika ternyata tidak bisa mengikuti via Zoom, karena Zoom ini kan lebih interaktif ya Pak. Dari Provinsi Sumatera Utara akan kita ikut langsung ke provinsi dari arahan Pak Kadis provinsi. Namun jika ternyata tidak bisa melalui Zoom, ada yang lebih low bandwidth-nya yaitu YouTube. Bapak Ibu bisa langsung ikut melalui YouTube, hanya saja memang videonya tidak interaktif. Kalau memang ternyata tidak bisa YouTube juga, ada melalui Facebook. Facebook live Facebook juga dibuat. Paling tidak ini menjadi tingkatan-tingkatan interaksi memang semakin berkurang, namun secara sinyal ini lebih rendah. Di YouTube mungkin lebih stabil daripada dengan Zoom. Dengan Facebook sepertinya lebih kecil kebutuhan bandwidth-nya daripada YouTube sendiri. Seperti itu Bapak, namun kami sangat menghargai bagaimana semangatnya dari NIAS, terutama Bapak sebagai Kepala PTD dapat mengumpulkan petani-petani untuk mengikuti pelatihan ini secara bersama-sama. Kami kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Kita juga hadir di sini Ibu Ina atau Pak Eko, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai informasi kepada kita semua. Kami persilakan. Jika ada yang ingin disampaikan, Ibu Ina. Mungkin cukup Pak Hidayat. Ya, baik. Tentu sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Ina juga yang telah senantiasa mendampingi
Tita dan juga Pak Eko. Izin ada yang ingin disampaikan Pak Eko dari Puslatan? Baik, kalau tidak ada lagi, demikian dari kami. Terakhir tentu setelah registrasi pendaftaran dan diakhiri dengan pendownloadan sertifikat. Informasi selanjutnya dapat langsung disampaikan di masing-masing PIC dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi maupun Puslatan dan Pusluh yang ada di setiap provinsi. Terima kasih dari kami, mohon maaf kami kembalikan kepada Ibu Evi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai dan tim PIC yang telah bergabung bersama kami, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada rapat pemantapan kegiatan pelatihan sejuta petani dan penyuluh ini. Keberhasilan pelatihan ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi Bapak Ibu semua yang berasal dari Dinas, KTNA, Perhiptani, P4S, DPM, DPA, dan insan pertanian lainnya. Untuk itu, mari bersama-sama kita mensukseskan kegiatan besar ini. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Kami mohon undur diri. Terima kasih Ibu Susi dan Bapak Ibu lainnya. Dinas Provinsi kami akan kami berkunjung langsung ke Bapak Ibu di Dinas Pertanian Provinsi, dan mohon kesediaan Bapak Kepala Dinas untuk dapat menyampaikan arahan dan materi kebijakan. Terima kasih, mohon undur diri. Kami tutup link Zoom-nya. Terima kasih.